Maksudnya. Selanjutnya soal nomor 10. Yang pertama, apakah biaya pemupukan, obat-obatan, biaya kombi atau memanen, dan juga biaya yang diberikan kepada panitia pengairan berupa sebagian persen dari hasil panen mempengaruhi kadar zakat, dan apakah biaya tersebut masuk hitungan nisabnya? Seperti itu, Pak. Kalau dilihat ibarat-ibarat yang sudah kamu baca tadi, yang mempengaruhi kadar zakat kan hanya biaya pengairan ya. Kalau memang ada biaya pengairan maka 5%. Kalau tidak ada biaya pengairan 10%, berarti itu yang di titik tolaknya itu adalah biaya pengairan. Untuk biaya yang lain gimana? Apakah biaya pemupukan, obat-obatan, biaya kombi, juga biaya yang diberikan kepada panitia pengairan berupa sebagian persen dari hasil panen mempengaruhi kadar zakat? Ini tidak ada. Berarti yang berpengaruh itu hanya biaya pengairan. Berarti kalau masalah pengairan kalau tidak ada biaya, ya berarti 10%. Padahal ini kadang malah biayanya lebih banyak daripada biaya pengairan lah ya. Tapi kenyataannya seperti itu. Ini mazhab kita Syafi'i. Kalau mazhab yang lain nanti ada. Dan apakah biaya tersebut masuk hitungan nisab? Iya, masuk hitungan nisab. Nah, ini jawabannya. Biaya pemupukan, obat-obatan, biaya kombi, memanen, dan juga biaya yang diberikan kepada panitia pengairan berupa sebagian persen dari hasil panen tidak mempengaruhi kadar zakat. Sehingga masih tetap 10%-nya jika tanpa biaya pengairan. Dan juga tidak mengurangi hitungan nisab. Berarti katut hitung, tidak mempengaruhi hitungan nisab. Kecuali gini, jika sebagian persen dari hasil tanamannya ia serahkan kepada panitia sewaktu biji tanaman belum mengeras atau belum layak panen. Biasanya yang berlaku kan panitia pengairan kan mek pirang persen nih, pirang persen biasanya. 12% tahu ya. Nah, iku dikitno nisab ta ora delok nek sedurunge pari mengeras, durung wayah panen, durung kewajiban zakat iku. Kok wis mbok pasrahno ring panitia pengairan, berarti sampean wis ora kewajiban kok. Berarti iku wis dadi hak milike, ngoten. Tapi kalau kamu serahkan ketika padi itu sudah mengeras, ya wis mentes wis layak panen lagi mbok wenehi, berarti katut nisabmu kan. Nah, ini saya ambilkan dari kitab I'anatut Thalibin juz 2 Shahifah 164. Katakan gini, intinya anna mu'natal hasadi wa diyasati wa misluhuma wa misluhuma mu'natu judadis samari wa tajfifihi takunu min kholisi malikil malik lizar'i. Berarti biaya panen seperti kombi dan biaya pokoknya penyangan dan lain sebagainya atau pengeringan itu murni dari harta milik pemilik tanaman, tidak boleh diambilkan dari hasil panen, murni min kholisi malil maliki lizar'i, murni dari harta pemilik tanaman. Sawaung kana malikan lil ardi, baik dia pemilik tanah, pemilik tanah dewi, amla bi angkana mustajiran laha, seperti hasil sewa, tetap tidak pokoknya ngeten. Kadang kan ngeten ya,
nyewa tanah ditanduri. Berarti tanahnya orang milih dhewe. Hasil sewane iku dipekno hasil tanaman tara. Ya mboten, teko duit. Berarti engko murni hasil panen iku ditotalno sak nisab ta ora. Ndak boleh dipotong dari biaya-biaya yang lain. Paham niki ya? Termasuk biaya masalah kombi dan lain sebagainya. Ini pendapat pertama. Seperti halnya dalam kitab Fatawil Alamah Syekh Muhammad Rais Az-Zubaidi, Hamis Qurratul Ain Sohifah 100 gini dikatakan at-tasmidu wat takhrithu la yughayyiru hukmal wajibi. Pemupukan tasmid takhris saiki ya apa jenenge traktor ya. Pengolahan tanah apa? Traktor biaya pemupukan biaya traktor la yughayyiru hukmal wajib, tidak mempengaruhi hukum kewajiban, sehingga fayajibu nisful usyur, wajibnya adalah 1/10, 1/20 atau setengah 1/10. Insukiat bimu'natin, kalau diairi dengan biaya. Wa illa fal wajibu al usyur, tanpa biaya kewajiban 1/10, berarti tidak ada. Wa wajibu ma syuriba bi ghairi mu'natin kal maski binahwi matorin au nahrin au ainin au kunatin au sakiatin khufirat minan nahri wa in ihtajat li mu'natin al usyur. Berarti hasil tanaman tanpa biaya seperti yang diairi pakai air hujan atau air sumberan atau irigasi dari sungai, meskipun membutuhkan biaya, duduk pakai butuh biaya. Contohnya nggak sumur, nggawe sumur, itu butuh biaya mboten. Ning banyune biaya ta ora? Mboten. Tapi nggawe sumure biaya, itu tidak berpengaruh, tetap 1/10. Nah, meskipun membutuhkan biaya, ini perlu. Tapi biayanya itu untuk keperluan perbaikan saluran, bukan biaya menyangkut pengadaan air. Biaya pengadaan air bukan, tapi untuk saluran. Ini tidak mempengaruhi kewajiban 1/10. Ini dalam kitab Hasyiah Sulaiman Al-Qurdi dikatakan ini, wa inih tajat limu'natin wa in takarrorot li takarurin hilyariha. Meskipun membutuhkan biaya, meskipun membutuhkan biaya, dan sekalipun takarur berulang-ulang karena sering jugruk ya. Contoh pengairan ini kadang apa jenis lemah jugruk, perlu di perbaikan sehingga butuh tenaga. Meskipun gini tetap 1/10. Di annau laqul fata fi muqabalatil ma'i nafsihi. Karena yang dikeluarkan itu bukan imbalan airnya, tapi imbalan untuk perbaikan saluran. Lain kalau diesel ya, lain itu diesel. Intinya seperti itu. Berarti mazhab kita Syafi'i yang berpengaruh prosentasi zakat itu hanya biaya pengairan. Untuk biaya yang lain tidak masuk. Dan ini ada keterangan ini dalam kitab ini Al-Muhalla. Ini kadang itu perlu kadang itu gini loh. Wes apa jenis sawah nyewa isih panene hasilnya ora nganu. Nyewane utang pisan. Kadang nggak perlu solusi. Makanya tadi prinsip jawabanku terkadang kena melu mazhab ulama lain dalam kondisi seperti ini. Ya pijakannya kan ada pijakannya. Ada pijakannya. Kaki wong sing kaya kepepet ngene ya nggak kadang ngandungnya. Ini dalam kitab Al-Muhalla Ibnu Hazmin. Biaya itu berarti yang dikeluarkan zakat setelah terpotong biaya apa saja. Umpamane traktor atau apa jenenge
tenaga penyangan apa butuh suket lan liyane iku ditotal dike potong turane piro lah kayak dihitung nisobe. Ada yang pendapat seperti ini. Ini pun ada dasar hadisnya, meskipun ini dianggap pendapat mazhab Syafi'i dianggap lemah, tetapi ada. Nah, ini dari Imam Atha annahu yusqatu yasqutu mimma asaban nafaqah fa in baqiya miqdaru ma fi zakah zakah. Berarti biaya-biaya yang dikeluarkan itu kalau sampai nanti diprosentasi, kalau sisanya itu masih ada 1 nisab tetap dizakati. Kalau tidak ada 1 nisab maka tidak wajib zakat. Iki penak iki. Kadang perlu semacam ini karena wong tani ku sakake. Zakatnya wis gede 10%. Nek dagang untungnya gede, zakatnya sithik. Piro? 2,5%. Untungnya gede. Nah, nek tani kadang rugi, zakatnya gede 10% atau 5%. Kadang kan ora adil ya. Coba adil malah adil Gusti Allah arti. Mergane urip barokah. Wong zakat, wong dagang kadang ora berkah. Wong tani ku salate do khusuk ya. Nah, itu lah keberkahan kadang karena itu. Nah, zakat akan mensucikan dirinya. Nek dengan ikhlas insya Allah menjadi keberkahan hidupnya.